Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Pada video kali ini, kita akan bahas salah satu hal yang sangat menarik dan juga masih sangat menjadi misteri dalam manga One Piece, yaitu tentang ras Buccaneer. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai! Ras Buccaneer. Nama dari ras ini muncul pertama kali pada One Piece chapter 1095, yaitu ketika Bonnie tertangkap oleh Saint Saturn. Saturn berkata bahwa Kuma telah dilahirkan sebagai budak, yaitu ras Buccaneer, di mana ras ini pernah melakukan kejahatan besar, dan Kuma adalah sisa dari ras ini. Jadi dari satu kalimat Saturn ini bisa diartikan bahwa ras Buccaneer ini tidak layak hidup normal seperti manusia lainnya, melainkan mereka hanya pantas untuk menjadi budak karena suatu dosa besar yang pernah dilakukan oleh Buccaneer ini. Hal ini pun bisa terlihat dari kehidupan keluarga Kuma, di mana ayah Kuma yang tentu saja seorang Buccaneer harus hidup secara sembunyi-sembunyi wilayah bagian selatan kerajaan Sorbet, dan bahkan pada saat melahirkan anaknya pun yakni Kuma, ayah Kuma memohon kepada sang dukun beranak untuk tidak membocorkan informasi tentang dirinya dan keturunannya yang merupakan ras Buccaneer. Yang ketika hal ini diketahui oleh pemerintah dunia, hal yang terjadi adalah Kuma, ayah dan ibunya harus rela menjadi budak para kaum naga langit. Sungguh garis takdir yang sangat menyedihkan. Dan hal lainnya tentang ras Buccaneer ini adalah mereka memiliki kepercayaan kepada Dewa Matahari Nika, yang mereka percaya bahwa Dewa Matahari Nika suatu hari akan membawa ras ini ke lautan bebas di bawah matahari. Dan cerita tentang Dewa Matahari Nika ini disampaikan secara turun-temurun dari leluhur ras Buccaneer sampai ke keturunan terakhir yaitu Kuma. Bahkan, Kuma telah menyampaikan tentang hal ini kepada Bonnie. Sejarah perbudakan dalam dunia One Piece. Dalam cerita One Piece saat ini, Tenryubito dan perbudakan memang sangat berkaitan erat. Namun jika kita melihat pada One Piece chapter 726, yaitu pada saat arc Dressrosa, saat itu kepala suku Tontata sedang bercerita kepada Usopp, Robin dan Franky yang ada di sana. Kepala suku Tontata yang bernama Kancho bercerita tentang sejarah Tontata, bahwa pada zaman terdahulu kami suku Tontata memutuskan untuk mengarungi lautan untuk mencari sumber daya yang tidak ada di negeri asal kami. Namun manusia raksasa menemukan kami dan kami harus menghadapi kehancuran. Namun dari negeri tetangga yaitu kerajaan Dressrosa menawarkan suatu perjanjian untuk menyediakan sumber daya dan keamanan dengan kami harus melakukan sedikit bantuan secara sukarela. Dan nama raja waktu itu adalah Don Quixote. Kondisi itu bertahan sampai 900 tahun yang lalu. Itu adalah bagian terburuk dari sejarah Tontata, dan itu adalah zaman perbudakan. Buku dari zaman itu memperlihatkan kekejaman keluarga raja dengan jelas. Dia seperti iblis. Dia memaksa kami bekerja di ruang bawah tanah yang tak terlihat oleh orang lain. Para manusia besar dapat hidup kaya raya dari jerih payah Tontata. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada sejarah 100 tahun kekosongan. Namun 800 tahun yang lalu, raja baru lahir di Dressrosa. Dan ia adalah Raja Riku. Raja yang mau mendengar apa yang terjadi dan akhirnya memperlakukan kami dengan baik, dengan menganggap kami sebagai legenda peri di kerajaan ini. Dari contoh kasus Tontata ini bisa ditarik kesimpulan bahwa sejarah atau kejadian perbudakan dalam cerita One Piece bukan hanya dilakukan sejak berdirinya pemerintah dunia beserta para Tenryubito, namun jelas dikatakan di sini bahwa pada masa sebelum 900 tahun yang lalu, Tontata telah menjadi budak dari salah satu calon keluarga Tenryubito, yaitu keluarga Don Quixote. Dan hal yang sama inilah yang mungkin terjadi pada ras Buccaneer. Jadi, ras ini mungkin merupakan memang ras yang sejak zaman dahulu, dari sebelum pertempuran 100 tahun kekosongan telah menjadi ras budak dari salah satu kerajaan pendiri pemerintah dunia. Atau lebih dari itu, yaitu dari yang dikatakan oleh Saint Saturn, bahwa ras Buccaneer ini telah melakukan dosa besar dan memang pantas untuk menjadi budak. Mungkin sejak sebelum meletusnya pertempuran 100 tahun yang lalu,
ras Buccaneer ini telah mengalami kondisi kehidupan yang sangat amat pahit. Dan karena hal itu pula lah, cerita tentang Dewa Matahari Nika yang akan membebaskan mereka disampaikan secara turun-temurun sebagai harapan dan kepercayaan mereka bahwa suatu saat mereka akan dibebaskan. Perbedaan perlakuan Bang Sadi dan Buccaneer. Sampai di sini kita mungkin bisa melihat kenapa Buccaneer ini ditakdirkan untuk menjadi budak, yaitu karena sebelum masa peperangan 100 tahun kekosongan pun mereka telah melakukan suatu dosa besar dan diperlakukan sebagai budak sejak dari itu dan sampai saat ini. Jadi rasanya agak berbeda dengan para Bangsadi yang benar-benar melakukan perlawanan kepada aliansi kerajaan pada masa sejarah 100 tahun kekosongan. Yang meskipun begitu, sisa-sisa dari Bangsadi yang ada saat ini malah tetap dibiarkan hidup oleh Im Sama dan para pemerintah dunia karena Im Sama menganggap bahwa sisa-sisa Bangsadi ini tidak mengerti tentang apa arti sebenarnya nama di milik mereka. Berbeda dengan ras Buccaneer, sejak sebelum pertempuran 100 kekosongan ataupun setelahnya, ras ini langsung dianggap sebagai ras yang harus menjadi budak. Dan dari perkataan Ivankov, ia berkata ketika bertemu dengan Kuma, "Kudengar Buccaneer punya darah raksasa." Sepertinya ras Buccaneer ini adalah suatu ras perpaduan antara ras raksasa dengan ras lainnya. Dan entah apakah suatu kebetulan atau bukan, di mana ras Buccaneer yang memiliki darah ras raksasa yang selalu mengharapkan pertolongan dari Dewa Matahari Nika, teknik-teknik Gear 5 yang digunakan oleh Luffy pun sebagian besar merupakan teknik yang menyerupai ras raksasa. Dan hal ini pun akan berkaitan juga dengan topi jerami yang tergeletak di ruangan dingin di Marijoa, di mana ukurannya pun adalah raksasa, yang kemungkinan topi itu adalah topi yang digunakan oleh Joy Boy. Dan bahkan apakah mungkin Joy Boy juga merupakan salah satu dari ras Buccaneer? Terlepas daripada itu, sepertinya ras Buccaneer ini akan menjadi salah satu ras penting dalam sejarah perbudakan di dunia One Piece, selain dari ras Tontata dan ras manusia ikan, yang dimana mereka semua mengharapkan hidup bebas di bawah matahari. Jadi mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Silahkan tulis pendapat atau koreksi nakama semua di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.